di sebuah rumah mewah yang berdiri megah di pinggiran kota, dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang daunnya bergoyang pelan di angin malam. Bobby berdiri di ambang pintu dapur, menatap Yaya dengan pandangan penuh kasih sayang. Rumah itu adalah istana mereka, dengan lantai marmer mengkilap yang memantulkan cahaya lampu kristal gantung. Dinding-dinding dihiasi lukisan abstrak yang Bobby beli dari lelang seni mahal. Mereka sudah menikah selama 9 tahun penuh. Dan bagi Bobby, Yaya tetap menjadi satu-satunya wanita yang mampu menenangkan badai di dalam dadanya. Wanita itu, dengan rambut hitam panjang yang terurai lembut di punggungnya, sedang sibuk menyusun makan malam di meja kayu jati yang luas. Nasi goreng harum dengan telur mata sapi, sayur tumis, dan sambal pedas yang selalu menjadi favorit keluarga. Dari ruang tamu yang bersebelahan, terdengar tawa riang dua anak mereka. Rian, bocah laki-laki, berusia 7 tahun dengan mata coklat, mirip ayahnya, sedang menyusun balok-balok Lego menjadi benteng tinggi. Sementara Lila, gadis kecil berusia 4 tahun dengan pipi cabi dan senyum manis, menggoyang boneka beruangnya sambil bernyanyi lagu anak-anak yang tidak jelas liriknya. Bobby, pria tampan berusia 38 tahun dengan rahang tegas dan senyum karismatik yang membuatnya dikagumi banyak wanita di lingkungan kerjanya, tidak pernah tergoda. Karirnya di bidang properti telah membawanya ke puncak kesuksesan. Proyek apartemen mewah yang dia kelola menghasilkan jutaan. Tapi baginya, kekayaan itu hanyalah alat untuk membahagiakan keluarga kecilnya. Bobby melangkah mendekat. Lengannya melingkar di pinggang Yaya dari belakang. Hidungnya menghirup aroma sabun mandi yang lembut dari kulit istrinya. "Kamu terlihat lelah hari ini, sayang," katanya lembut. Suaranya dalam dan hangat seperti biasa. Yaya menoleh, tersenyum tipis, meski matanya menyimpan kekhawatiran kecil yang mulai muncul belakangan ini. Biasa saja, Bob. Hari ini di kantor banyak meeting, tapi aku baik-baik saja. Kamu? Sendiri. Pulang lebih awal hari ini. Biasanya kamu lembur sampai malam. Bobby mencium pipi Yaya pelan, lalu melepaskan pelukannya dan membantu menyusun piring. "Ya, proyek baru di pusat kota selesai lebih cepat dari yang kukira. Aku ingin lebih banyak waktu dengan kalian." Rian dan Lila sudah kangen ayahnya, katanya tadi pagi. Dia tertawa kecil, tapi Yaya memperhatikan ada kerutan kecil di dahinya. Sesuatu yang tidak biasa. Benar, mereka selalu tanya kapan ayah pulang. Tadi Lila bilang ingin ayah baca cerita sebelum tidur lagi. Kamu ingat kan? Cerita tentang pangeran dan naga itu. Dia suka sekali bagian di mana pangeran menang. Mereka berdua berpindah ke ruang tamu, memanggil anak-anak untuk makan. Rian berlari mendekat. Tangannya masih memegang balok Lego. "Ayah, lihat ini. Bentengku sudah hampir selesai. Besok aku tambah menara lagi, ya." Bobby mengangkat Rian ke pangkuannya, mencium kening anaknya. "Bagus sekali, nak. Ayah bangga. Nanti ayah bantu tambah prajurit-prajuritnya. Tapi sekarang makan dulu. Biar kuat main lagi." Lila menyusul memeluk kaki Yaya. "Ibu, aku lapar. Ada es krim gak setelah makan?" Yaya tertawa, menggendong Lila, dan membawanya ke meja makan. "Ada, sayang. Tapi makan nasi dulu ya. Kalau enggak, nanti gigi Lila sakit." Mereka duduk bersama di meja makan yang diterangi cahaya lilin aromaterapi. Suasana hangat dipenuhi obrolan ringan. Bobby menceritakan hari kerjanya. "Tadi ada klien dari luar kota. Dia mau bangun villa di pegunungan. Aku bilang, lokasi itu bagus, tapi harus hati-hati dengan tanah longsor. Dia setuju. Untungnya, kamu gimana ya? Kerja di rumah sambil jaga anak-anak pasti capek." Yaya menggeleng sambil menyuapkan nasi ke mulut Lila. "Gak apa-apa, Bob. Aku senang di rumah. Tadi siang aku masak ini sambil dengar podcast tentang parenting. Mereka bilang penting banget quality time sama anak. Kamu setuju kan?" Bobby mengangguk, matanya penuh cinta. "Tentu saja, aku gak mau kehilangan momen-momen ini. Ingat dulu waktu kita pertama kali ketemu di kafe kampus itu, kamu lagi baca buku sambil minum kopi. Dan aku langsung jatuh cinta." Jaja tersipu mengingat masa lalu. "Ya, waktu itu kamu bilang
boleh duduk di sini? Kayaknya buku kamu lebih menarik daripada kuliah hari ini. Aku hampir tolak, tapi senyummu itu bikin aku nggak bisa nolak. Mereka tertawa bersama. Tapi tiba-tiba, angin malam meniupkan daun ke jendela, membuat suara gesekan samar yang seperti bisikan. Yaya merinding sedikit, tapi mengabaikannya. Bob, akhir-akhir ini kamu sering murung pas pulang. Ada masalah di kantor? Atau ada yang lain? Bobby diam sejenak, lalu menggeleng. Gak ada sayang, mungkin cuma stres biasa. Proyek besar lagi, tapi aku baik-baik saja. Janji deh, besok aku ajak kalian piknik ke taman. Anak-anak ikut bergabung dalam obrolan. Rian bertanya, Ayah, besok piknik bawa bola ya? Aku mau main sepak bola sama ayah. Lila menimpali aku mau bawa boneka dan es krim. Yaya tersenyum. Oke. Semua dibawa. Tapi sekarang selesaikan makanannya dulu. Makan malam berlanjut dengan cerita-cerita kecil. Bobby menceritakan lelucon dari kantor. Yaya berbagi resep baru yang dia coba. Dan anak-anak bercerita tentang hari mereka di sekolah dan daycare. Suasana begitu damai. Seolah dunia luar tidak ada. Setelah makan, mereka pindah ke sofa ruang keluarga. Bobby membacakan cerita untuk Lila. Suaranya lembut. Dan pangeran itu mengayunkan pedangnya, menebas naga jahat itu. Aku akan lindungi kerajaanku, katanya. Lila bertepuk tangan. Ye, pangeran menang. Rian duduk di samping Yaya, menggambar di buku sketsanya. Ibu, lihat gambarku. Ini rumah kita, dengan taman besar. Yaya memuji. Bagus sekali, nak. Nanti kita tempel di dinding ya. Malam semakin larut. Saat anak-anak sudah tidur di kamar mereka, Bobby dan Yaya naik ke kamar tidur utama di lantai atas. Kamar itu luas, dengan tempat tidur king size, berbalut spray sutra putih, dan jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Yaya mandi dulu. Air hangat mengalir membasuh tubuhnya yang lelah. Saat keluar, dia melihat Bobby sudah berbaring, matanya setengah tertutup. Bob, kamu tidur duluan ya. Aku masih mau baca buku sebentar. Bobby menggumam. Iya, sayang. Selamat malam. Yaya berbaring di sampingnya, mematikan lampu meja. Kegelapan menyelimuti ruangan, hanya cahaya bulan samar yang menyusup melalui tirai tipis. Saat tidur mulai datang, Yaya mendengar Bobby bergumam dalam tidurnya. Kata samar yang membuat bulu kuduknya merinding. Pengkhianat. Dia bohong, harus dihukum. Yaya membuka mata, menatap suaminya. Bob, kamu bilang apa? Tapi Bobby tidak bangun, hanya berguling pelan. Yaya mencoba tidur lagi, tapi tiba-tiba dia merasa ada hembusan dingin di lehernya. Seolah ada napas seseorang di belakangnya. Dia menoleh cepat, tapi tidak ada apa-apa. Hanya bayangan pohon di luar jendela yang bergoyang, membentuk siluet aneh, seperti tangan yang meraih. Jantung Yaya berdegup kencang. Mungkin cuma angin, bisiknya pada diri sendiri. Tapi saat dia menutup mata lagi, dia mendengar suara langkah kaki samar di koridor luar kamar. Pelan tapi jelas, seperti seseorang berjalan mondar-mandir. Yaya bangun, menyentuh bahu Bobby. Bab, bangun, kayaknya ada suara di luar. Bobby menggeliat, membuka mata setengah. Apa? Mungkin kucing tetangga lagi? Tidur lagi yuk. Yaya ragu, tapi akhirnya berbaring kembali. Namun, suara itu berhenti tiba-tiba, digantikan oleh keheningan yang lebih menyeramkan. Di sudut ruangan, di balik lemari besar, Yaya seolah melihat bayangan gelap yang lebih pekat dari kegelapan lainnya. Bentuk samar seperti seorang wanita dengan rambut panjang yang berdiri diam, memandang mereka. Jaja berkedip, dan bayangan itu hilang. Ini pasti karena capek, gumamnya. Tapi tidurnya malam itu gelisah, dihantui mimpi tentang mata tak terlihat yang mengawasi dari kegelapan. Pagi berikutnya, Yaya bangun dengan perasaan aneh, seolah malam tadi bukan mimpi. Bobby sudah bangun, membuat kopi di dapur. Pagi sayang, kamu tidur nyenyak? Tanyanya ceria. Yaya tersenyum paksa. Iya, lumayan, tapi semalam aku dengar suara aneh. Kamu gak merasa apa-apa? Bobby menggeleng. Enggak tuh, mungkin angin
atau mimpi buruk. Jangan dipikirin. Tapi di dalam hati Yaya, kekhawatiran itu mulai tumbuh, seperti akar gelap yang merayap di bawah permukaan kehidupan tenang mereka. Anak-anak bangun, hari baru dimulai, tapi bayangan malam tadi masih membekas, menjanjikan sesuatu yang lebih gelap di depan. Di sebuah apartemen kecil yang sempit di tengah kota, dindingnya dicat putih kusam dengan retak-retak halus. Di sudut-sudut, Isna duduk sendirian di sofa tua yang sudah agak berlubang. Di bagian sandaran, cahaya lampu neon kuning pucat menyinari wajahnya yang cantik, tapi penuh garis-garis kecemburuan yang tak pernah hilang. Di tangannya, ponsel murah yang layarnya retak memantulkan foto lama. Bobby muda, berusia 20-an, tersenyum lebar di depan kampus dengan lengan melingkar di bahu Isna. Foto itu diambil saat mereka masih kuliah, saat Bobby masih miliknya sepenuhnya. Isna mengusap layar ponsel dengan jari telunjuknya, seolah bisa menyentuh wajah pria itu lagi. "Bobby, kenapa kamu memilih dia?" gumam Isna pelan. Suaranya bergetar antara amarah dan kesedihan. Bobby, pria tampan, dengan mata tajam dan senyum yang bisa meluluhkan hati siapa saja, kini sudah kaya raya berkat bisnis propertinya. Karismanya tak pernah pudar. Bahkan di media sosial, banyak wanita yang diam-diam mengaguminya. Tapi bagi Isna, Bobby adalah segalanya. Mereka pernah begitu dekat malam-malam panjang di kosan, ciuman panas di bawah pohon akasia kampus, janji-janji manis tentang masa depan. "Kamu bilang aku satu-satunya, Bob. Kamu bilang Yaya itu cuma teman biasa." Bohong semua. Isna bengket, berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu. Lantai keramik dingin menyentuh telapak kakinya yang telanjang. Dia ingat betul saat Bobby memperkenalkan Yaya sebagai teman dekat di sebuah pesta reuni kampus. Yaya, wanita sederhana dengan pakaian biasa dan senyum polos, yang menurut Isna tak punya apa-apa dibanding dirinya. Dia nggak secantik aku, nggak sepintar aku, nggak seambisius aku. "Kenapa kamu pilih dia, Bob? Karena dia nurut? Karena dia nggak ribet seperti aku?" Beberapa tahun setelah pernikahan Bobby dan Yaya, Isna pernah mencoba mendekati lagi. Dia sengaja bertemu kebetulan di sebuah kafe dekat kantor Bobby. "Isna, lama nggak ketemu," kata Bobby saat itu. Tersenyum sopan, tapi dingin. Mereka ngobrol sebentar. Isna mencoba merayu. "Kamu masih ingat malam-malam kita dulu? Waktu kita di pantai itu, kamu bilang aku yang paling kamu cintai." Bobby tertawa kecil, tapi matanya tak berbinar seperti dulu. "Itu masa lalu, Is. Aku sudah bahagia sekarang dengan Yaya dan anak-anak. Kamu juga pasti menemukan yang terbaik." Penolakan halus itu seperti pisau yang menusuk hati Isna. Sejak itu, obsesinya semakin dalam. Malam itu, Isna memutuskan untuk bertindak. Dia mengendarai mobil bututnya ke sebuah desa terpencil di pinggir hutan. Jalan tanah berlubang membuat tubuhnya terguncang. Rumah dukun itu kecil, terbuat dari kayu dan bambu, dikelilingi pohon-pohon tinggi yang daunnya bergesekan seperti bisikan. Dukun tua itu, seorang wanita berusia 60-an dengan rambut putih panjang dan mata tajam, menyambutnya di teras. "Kamu datang lagi, Nak?" tanya dukun itu dengan suara serak. "Iya, Mbok. Kali ini saya serius. Saya mau dia kembali ke saya." Bobby harus sadar bahwa Yaya itu cuma pengganggu, jawab Isna tegas, sambil menyerahkan amplop tebal berisi uang. Dukun mengangguk, mengajak Isna masuk ke ruangan belakang yang gelap. Hanya diterangi lilin-lilin kecil di altar sederhana. Bau kemenyan menusuk hidung, campur dengan aroma ramuan aneh yang mendidih di periuk tanah liat. Mereka duduk bersila di atas tikar pandan. Dukun mulai membakar ramuan daun kering, akar-akar aneh, dan sesuatu yang berbau amis seperti darah kering. Asap putih tebal naik, membentuk pola-pola aneh di udara. "Ini pelet pengasihan yang kuat, Nak. Dicampur dengan ilmu hitam sedikit, biar dia benci pada istrinya. Nanti kamu campur ramuan ini ke minumannya pelan-pelan, atau lewat barang yang dia pegang sering. Tapi ingat, arwah lama bisa bangkit kalau salah langkah," kata dukun panjang lebar, suaranya seperti angin malam. Isna mendengarkan dengan mata berbinar. "Berapa lama efeknya?" "Bo, saya mau dia marah besar sama Yaya. Mau dia lihat Yaya sebagai musuh. Bahkan, kalau perlu,
Dia yang menghabisi Yaya sendiri. Dukun tersenyum tipis. Giginya kuning. Ini akan membuatnya melihat kebenaran yang kamu mau. Dia akan paranoid, curiga, dan amarahnya akan meledak. Tapi bayarannya mahal, nak. Jiwa kamu ikut terikat. Kalau arwah korban bangkit, dia akan cari kamu juga. Saya nggak takut, Mbok. Yang penting Bobby kembali ke saya. Saya akan jadi istrinya. Saya yang layak dapat anak-anaknya. Rumah mewahnya. Semuanya. Balas Isna licik, tersenyum lebar. Dukun mengangguk. Melanjutkan ritual. Membaca mantra-mantra kuno dalam bahasa yang tak Isna pahami. Sambil menusuk boneka kain kecil yang mirip wajah Yaya dengan jarum hitam. Setiap tusukan, Isna membayangkan Yaya menderita. Ini untuk pengkhianatanmu, bisik Isna dalam hati. Ritual selesai, larut malam. Isna pulang dengan botol kecil berisi cairan hitam, pekat, dan beberapa serbuk. Mulai besok, cari cara masukkan ini ke hidupnya. Pesan dukun terakhir kali. Di perjalanan pulang, Isna tertawa sendiri di mobil. Sebentar lagi, Bob. Kamu akan lihat betapa Yaya itu busuk. Kamu akan kembali ke pelukan aku. Kembali di apartemen, Isna berbaring di tempat tidur sempitnya, memeluk bantal sambil memandang foto Bobby lagi. Kelelahan membuatnya tertidur cepat. Tapi mimpi malam itu aneh. Dia melihat Yaya berdiri di tepi jurang gelap. Tangannya meraih ke arah Bobby yang tertawa di belakang Isna. Kembalilah padaku, Bob, kata Yaya dalam mimpi. Suaranya dingin, seperti angin kubur. Tiba-tiba, tangan tak terlihat mendorong Yaya jatuh ke jurang hitam pekat itu. Yaya berteriak, tapi suara tawa Bobby bergema keras di telinga Isna. Tawa yang bahagia, seolah bebas dari beban. Isna terbangun tengah malam. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Cuma mimpi, gumamnya. Tapi jantungnya berdegup kencang. Saat dia bangun untuk minum air di dapur kecil, dia mendengar suara ketukan pelan di pintu apartemen. Tok, tok, tok. Pelan tapi ritmis. Siapa jam segini? Bisiknya takut. Dia mendekat ke pintu. Mengintip dari lubang kunci. Koridor luar kosong. Hanya lampu neon berkedip-kedip. Tapi saat dia mundur, ketukan itu berpindah ke jendela kamar Tok, seperti jari-jari dingin yang mengetuk kaca. Isna menarik tirai perlahan. Di luar jendela lantai 3 itu, tak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang meniup daun-daun pohon di bawah. Tapi di kaca jendela, pantulan wajahnya bercampur dengan bayangan samar seorang wanita lain rambut panjang basah. Wajah pucat dengan mata hitam pekat yang menatap langsung ke arahnya. Isna berteriak kecil. Mundur hingga tersandung meja. Saat dia melihat lagi, bayangan itu hilang. Hanya pantulannya sendiri yang tersisa. Tapi di sudut ruangan, di balik lemari pakaian, dia seolah melihat siluet wanita itu berdiri diam. Air menetes dari rambutnya ke lantai, membentuk genangan kecil yang tak ada asalnya. Ini pasti karena capek, kata Isna pada diri sendiri. Suaranya gemetar. Dia menyalakan semua lampu, duduk di sofa sambil memeluk lutut. Tapi sepanjang malam, dia merasa ada napas dingin di tengkuknya. Seolah seseorang berdiri tepat di belakangnya, mengawasi setiap gerakannya. Bau amis, seperti darah segar, samar-samar tercium. Meski dia sudah semprot pengharum ruangan berkali-kali, pagi datang dengan lambat. Dan Isna tahu, ini baru permulaan dari apa yang dia undang sendiri. Pagi itu, sinar matahari menyusup melalui celah tirai kamar tidur utama. Tapi Bobby bangun dengan kepala yang terasa berat. Seperti ada kabut tebal yang menyelimuti pikirannya. Dia menggosok mata, mencoba mengusir rasa pening yang tak biasa. Biasanya, dia bangun segar, siap menghadapi hari dengan energi penuh. Tapi hari ini berbeda. Mungkin kurang tidur, gumamnya sambil bangkit dari tempat tidur. Yaya masih tertidur lelap di sampingnya. Napasnya teratur, wajahnya damai. Bobby menatap istrinya sebentar. Tapi entah kenapa, ada rasa aneh yang menyelinap, sebuah keraguan kecil yang tak bisa dia jelaskan. Di meja sarapan, suasana masih hangat seperti biasa. Rian dan Lila sudah duduk, sibuk dengan serial mereka.
Yaya menyajikan kopi hitam untuk Bobby. Pagi sayang, kamu tidur nyenyak semalam? Aku dengar kamu gelisah, kayak bergumam terus. Tanya Yaya lembut sambil mencium pipi suaminya. Bobby menggeleng cepat. Iya, nyenyak kok. Mungkin mimpi buruk biasa. Proyek di kantor lagi banyak. Ya, jangan khawatir. Tapi saat dia menyeruput kopi, rasanya pahit sekali. Lebih pahit dari biasanya. Dia memandang Yaya yang sedang membungkuk memberi susu pada Lila, dan tiba-tiba gambar aneh muncul di benaknya. Yaya tertawa dengan pria lain di suatu tempat gelap. Dia menggelengkan kepala keras, mencoba mengusir bayangan itu. Kamu kenapa, Bob? Wajahmu tegang gitu? Tanya Yaya lagi. Duduk di sebelahnya sambil mengusap punggung tangan Bobby. Gak apa-apa, cuma pusing sedikit. Nanti di kantor minum obat deh. Rian menimpali. Ayah, hari ini aku ada lomba menggambar di sekolah. Aja. Datang? Ja? Bobby tersenyum paksa. Tentu nak, ayah usahakan pulang cepat. Lila ikut-ikutan. Aku juga mau ayah jemput. Jangan lama-lama di kantor. Bobby mengangguk, mencium kening kedua anaknya sebelum berangkat. Tapi saat mobilnya melaju ke kantor, kabut di kepalanya semakin tebal. Radio memutar lagu lama, tapi liriknya terdengar seperti bisikan. Dia bohong, dia bukan milikmu. Di kantor, gedung tinggi, dengan kaca mengkilap yang menjadi markas bisnis propertinya. Bobby biasanya dikenal sebagai bos yang tenang dan bijaksana. Rapat pagi berjalan seperti biasa, tapi saat seorang karyawan muda bernama Andi mempresentasikan laporan keuangan proyek baru, Bobby tiba-tiba membentak. Ini apa-apaan? Angkanya salah semua. Kamu kerja seenaknya ya. Dasar bodoh. Ruangan langsung hening. Andi terkehut, wajahnya memerah. Maaf, Pak Bobby. Saya cek lagi, tapi menurut saya angkanya sudah sesuai data kemarin. Bobby menatap tajam. Tangannya mengepal di atas meja. Sesuai. Kamu pikir aku nggak bisa hitung sendiri? Rework sekarang juga. Kalau nggak beres hari ini, potong gaji. Semua orang saling pandang. Sekretarisnya, Mira, yang sudah bekerja bertahun-tahun dengannya, mendekat setelah rapat. Pak, Bapak baik-baik saja? Tadi agak keras sekali. Biasanya Bapak nggak gitu. Bobby menghela napas panjang, menggosok pelipisnya. Maaf Mir, aku lagi pusing. Mungkin kurang tidur. Bilang ke Andi, aku minta maaf ya. Nanti aku traktir makan siang tim. Mira mengangguk, tapi matanya khawatir. Iya Pak, tapi kalau perlu istirahat, pulang saja. Proyek bisa ditangani kami. Sepanjang hari, Bobby berusaha fokus, tapi amarah kecil terus muncul tanpa alasan. Saat makan siang sendirian di ruangannya, dia membuka ponsel dan melihat foto keluarga. Yaya tersenyum di taman dengan anak-anak. Tapi lahi-lahi, gambar aneh muncul Yaya memeluk pria lain. Tertawa bahagia. Apa-apaan ini? Gumam Bobby kesal. Melempar ponsel ke meja. Dia menelepon Yaya. Ya, kamu lagi apa? Tanyanya langsung saat diangkat. Yaya terdengar ceria. Lagi di rumah, Bob. Baru selesai masak makan siang buat anak-anak. Kamu gimana? Sudah makan? Iya. Sudah. Kamu sendirian di rumah? Tanya Bobby. Suaranya agak curiga. Yaya tertawa kecil. Ya sendirianlah, sama Rian sama Lila. Mereka lagi main di taman belakang. Kenapa tanya gitu? Kamu curiga apa? Bobby diam sejenak. Enggak apa. Aku pulang agak sore ya. Ada meeting lagi. Dia menutup telepon, tapi dadanya sesak. Kenapa aku curiga gini? Yaya nggak pernah bohong, bisiknya pada diri sendiri. Pulang sore hari. Lalu lintas macet membuat Bobby semakin kesal. Saat tiba di rumah mewah mereka, lampu-lampu sudah menyala hangat. Dari luar, terdengar suara Yaya menelepon seseorang di ruang tamu. Bobby masuk pelan, mendengar Yaya tertawa pelan. Iya, besok aku ke pasar lagi deh. Kamu baik banget nganterin kemarin. Haha, iya, hati-hati ya pulangnya. Bobby langsung menghadang saat Yaya menutup telepon. Siapa itu? Tanyanya tajam. Suaranya lebih keras dari yang dia inginkan. Jaja terkehut, ponsel hampir jatuh dari tangannya. Bob, kamu pulang.
Itu cuma teman dari pasar. Mustaqim, ingat nggak yang kemarin nganterin aku pulang pas hujan? Wajah Bobby memerah. Darahnya mendidih tanpa alasan jelas. Gambar-gambar aneh muncul lagi di benaknya. Yaya duduk di mobil dengan pria itu. Tangan mereka bersentuhan. Yaya tersenyum genit. Teman dari pasar, tertawa-tawa gitu. Kamu pikir aku bodoh ya? Ya, kamu selingkuh. Tuduhnya. Langsung Yaya mundur selangkah. Matanya melebar. Apa Bobby? Kamu gila ya? Mustaqim itu teman lama dari kampung halaman. Dia kebetulan ketemu di pasar. Nganterin karena hujan deras. Nggak ada apa-apa. Kamu kenapa sih? Akhir-akhir ini, setiap aku cerita apa-apa, kamu langsung curiga. Suara Yaya mulai naik. Anak-anak yang sedang bermain di kamar mendengar dan mulai menangis memanggil ibu. Ayah, Bobby mendekat. Tangannya gemetar. Jangan bohong. Ya, aku lihat sendiri kemarin. Dari jendela. Kamu turun dari mobilnya senyum-senyum. Berapa lama ini terjadi? Dari dulu kamu main belakang ya? Yaya menangis sekarang. Bobby, stop. Kamu berubah banget. Dulu kamu nggak gini. Apa karena stres kerja? Atau ada yang lain? Kamu percaya aku dong. 9 tahun kita bersama. Aku nggak pernah macam-macam. Pertengkaran mereka berlangsung panjang di ruang tamu. Suara saling tuduh bergema. Akhirnya, Yaya lari ke kamar anak-anak. Menenangkan Rian dan Lila yang ketakutan. Bobby duduk di sofa, kepalanya semakin pusing. Aku salah apa sih? Kenapa aku gini? Gumamnya. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Bobby mandi sendirian di kamar mandi utama. Air panas mengalir. Uap memenuhi ruangan. Saat dia menyeka cermin yang berembun, dia melihat bayangan di balik kabut uap, bentuk samar seorang wanita dengan rambut panjang basah, berdiri tepat di belakangnya. Mata hitam pekat menatap langsung. Bobby berbalik cepat. Siapa di sana? Tapi kamar mandi kosong. Saat dia melihat cermin lagi, bayangan itu menghilang seolah tak pernah ada. Jantungnya berdegup kencang. Dia keluar buru-buru, duduk di tepi tempat tidur. Yaya sudah tidur membelakanginya. Masih kesal. Babi berbering, tapi sepanjang malam, dia mendengar bisikan samar di telinganya. Seperti angin yang berhembus melalui celah jendela yang tertutup rapat. Dia pengkhianat. Dia bohong. Hukum? Dia, Bobby menutup telinga dengan bantal. Tapi bisikan itu semakin jelas. Disertai hembusan dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di sudut kamar, di balik tirai yang tak bergoyang, dia seolah melihat siluet wanita itu lagi berdiri diam. Air menetes dari ujung rambutnya ke lantai marmer, membentuk genangan kecil yang menghilang saat dia berkedip. Ini pasti karena stres kerja. Gumamnya berulang-ulang. Suaranya gemetar, tapi hatinya gelisah. Dan dia tahu, amarah yang muncul ini bukan dari dirinya sendiri. Ada sesuatu yang sedang merayap masuk. Perlahan, tanpa ampun. Bu, tomatnya berapa kilo ini? Tanya Yaya ramah. 15.000 mbak. Bagus, bagus, manis. Jawab pedagang perempuan tua itu. 10.000 boleh ya bu? Saya langganan kok. Aduh, Mbak Yaya. Baiklah, 10.000 saja. Tapi lain kali jangan nawar lagi ya. Mereka tertawa kecil. Saat Yaya hendak pulang, langit tiba-tiba mendung gelap. Hujan deras turun tanpa ampun, petir menyambar di kejauhan. Orang-orang berlarian, mencari tempat berteduh. Yaya berdiri di bawah atap lapak yang sudah penuh sesak. Tas belanjanya dia peluk erat, agar tidak basah. Tiba-tiba suara klakson mobil tua terdengar di pinggir jalan. Yaya! Yaya! Panggil seseorang dari dalam mobil butut berwarna silver. Yaya menoleh, terkejut tapi senang. Mas Mustaqim. Wah, lama nggak ketemu. Mustaqim, pria berusia sekitar 40-an, dengan kumis tipis dan senyum hangat, membuka pintu penumpang. Iya, kebetulan lewat. Hujan deras gini naik sini. Aha, aku antar pulang. Rumahmu kan nggak jauh dari sini. Yaya ragu sebentar, tapi petir kembali menggelegar. Boleh ya mas? Makasih banyak. Gak enak badan kalau kehujanan. Naik aja.
Gak apa-apa, lagian kita teman lama, kata Mustaqim sambil tersenyum sopan. Di dalam mobil, suasana hangat meski hujan mengguyur kaca depan. Wiper bergerak cepat. Radio memutar lagu dangdut pelan. Mas Mustaqim, sekarang kerja apa? Terakhir ketemu waktu lebaran 2 tahun lalu kan? Tanya Yaya sambil memandang keluar jendela. Sekarang buka bengkel kecil di dekat terminal. Ya, lumayan lah, bisa makan. Kamu gimana? Anak-anak sehat? Sehat alhamdulillah. Rian sudah kelas 2 SD. Lila TK. Besar. Bobby juga sibuk kerja. Proyek propertinya lagi banyak. Wah, hebat suamimu itu. Dari dulu sudah kelihatan bakal sukses. Kamu beruntung punya suami kayak gitu, kata Mustaqim tulus. Yaya tersenyum kecil. Iya mas, tapi akhir-akhir ini dia agak aneh sih. Sering murung, mudah marah, mungkin stres kerja. Mobil berhenti di depan gerbang rumah mewah mereka. Hujan masih deras, tapi sudah agak reda. Sampai sini aja ya mas. Makasih banyak loh. Nggak kebayang kalau harus jalan kaki kehujanan, kata Yaya sambil membuka pintu. Sama-sama, ya hati-hati ya. Kalau butuh apa-apa, bilang aja. Nomormu masih yang dulu kan? Iya, masih. Makasih lagi mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaya berlari kecil ke teras rumah sambil memayungi tas belanja dengan tangan. Dia tidak tahu bahwa dari jendela lantai 2, Bobby sudah berdiri diam sejak 3 menit lalu. Bobby pulang lebih awal hari ini karena meeting dibatalkan. Tapi saat melihat mobil tua itu berhenti dan Yaya turun sambil tersenyum lebar, sesuatu di dalam dadanya meledak. Wajahnya memerah. Tangannya mengepal erat di sisi jendela hingga buku-buku jarinya memutih. Pintu depan terbuka. Yaya masuk sambil mengibaskan air hujan dari rambutnya. Assalamualaikum, Bob. Kamu sudah pulang? Panggilnya riang. Bobby muncul dari tangga, turun pelan tapi langkahnya berat. Matanya tajam, bibirnya mengeras. Dari mana kamu? Tanyanya dingin. Yaya terkejut melihat ekspresi suaminya. Dari pasar, Bob. Hujan deras tadi. Untung ada teman lama yang nganterin. Teman lama? Pria yang barusan turunin kamu dari mobil butut itu? Suara Bobby naik 1 oktav. Yaya mengangguk bingung. Iya, Mustaqim. Teman dari kampung halaman dulu. Kebetulan ketemu di pasar. Bobby mendekat cepat, menghadang Yaya di depan pintu dapur. Kebetulan? Kebetulan? Tertawa-tawa di mobil. Senyum-senyum pas turun, terus bilang kebetulan. Kamu pikir aku buta ya? Ya. Yaya mundur selangkah, tas belanja masih di tangan. Bobby, kamu salah paham. Dia cuma nganterin karena hujan. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Kamu selingkuh ya dengan pria itu? Sudah berapa lama ini berlangsung? Suara Bobby menggelegar, membuat Yaya tersentak. Air mata mulai menggenang di matanya. Bobby, kamu gila ya ngomong gitu. Selingkuh? 9 tahun kita nikah. Aku setia sama kamu. Aku urus rumah, anak-anak, semuanya. Kamu malah tuduh aku selingkuh sama teman lama yang cuma nganterin pulang. Jangan bohong, aku lihat sendiri. Kamu turun dari mobilnya kayak orang mesra. Pasti kalian sering ketemu diam-diam, ngomong, ya, sudah berapa kali kamu naik mobilnya? Sudah berapa kali kamu bohong bilang ke pasar, padahal ketemu dia? Yaya menangis sekarang, suaranya pecah. Aku nggak bohong. Kamu kenapa sih, Bob? Akhir-akhir ini, kamu berubah banget. Setiap aku cerita apa-apa, kamu curiga. Setiap aku senyum sama orang, kamu bilang aku selingkuh. Kamu sakit apa? Atau kamu yang selingkuh? Makanya, suka nuduh orang. Kata-kata itu seperti bensin di atas api. Bobby maju lagi. Tangannya terangkat seolah ingin mendorong, tapi dia menahannya. Di kepalanya, bisikan semakin kencang. Seperti banyak suara berbisik serentak. Dia pengkhianat. Dia bohong. Dia tidur dengan pria lain. Hukum dia. Hukum dia sekarang. Bobby merasa ada kekuatan asing yang mendorong tangannya. Seperti ada tangan tak terlihat yang memaksa dia untuk bertindak. Bob, stop. Kamu nggak waras lagi, jerit Yaya. Mundur hingga punggungnya menempel dinding. Kamu yang membuat aku gini. Kamu yang hancurkan rumah tangga ini, balas Bobby. Suaranya sudah bukan
Suaranya lagi lebih dalam, lebih ganas. Pertengkaran mereka semakin memanas. Piring di meja dapur bergetar karena suara keras. Dari lantai atas, teriakan anak-anak terdengar. Ibu, ayah, kenapa berantem? Rian dan Lila berlari turun tangga. Wajah mereka pucat ketakutan. Lila langsung menangis kencang, memeluk kaki Yaya. Rian berdiri di antara kedua orang tuanya. Ayah jangan marah sama ibu. Ayah jahat. Melihat anak-anak menangis, Yaya ambruk duduk di lantai, memeluk Lila erat. Sudah sayang, ibu baik-baik aja. Tapi suaranya bergetar hebat. Bobby berdiri diam. Napasnya tersengal. Bisikan di kepalanya masih bergaung, tapi kini bercampur rasa bersalah. Dia ingin memeluk anak-anaknya, tapi tangannya gemetar. Tiba-tiba, dia merasa ada hembusan dingin di tengkuknya. Saat menoleh ke belakang, di cermin besar ruang tamu, dia melihat pantulan dirinya, tapi di belakangnya berdiri sosok wanita berambut panjang basah. Wajahnya pucat, tersenyum tipis. Sosok itu mengangkat tangan, seolah mendorong bahu Bobby dari belakang. Bobby berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa, tapi di sudut ruangan, dekat tangga, bayangan itu berpindah berdiri diam. Air menetes dari ujung jari-jarinya ke lantai marmer, membentuk genangan kecil yang lenyap saat dia berkedip. Anak-anak tidak melihat apa-apa, tapi Lila tiba-tiba menangis lebih keras. Ibu, ada orang di sana. Dingin. Yaya menggendong Lila dan Rian, membawa mereka kembali ke kamar atas tanpa sepatah kata lagi pada Bobby. Pintu kamar anak-anak ditutup keras. Bobby sendirian di bawah, duduk di sofa dengan kepala tertunduk. Bisikan itu kembali. Dia pengkhianat, jangan biarkan dia lolos. Dia menutup telinga dengan kedua tangan, tapi suara itu datang dari dalam kepalanya sendiri. Di luar, hujan masih turun deras. Petir menyambar lagi, seolah langit ikut marah atas apa yang baru saja dimulai di dalam rumah itu. Malam itu, rumah yang biasanya hangat terasa seperti ruang beku. Lampu dapur menyala terang, memantul di permukaan meja granit yang mengkilap, tapi suasana sudah tak lagi sama sejak pertengkaran sore tadi. Yaya berdiri di dekat wastafel, mencuci piring makan malam dengan gerakan mekanis. Air mengalir deras, seolah ingin menghanyutkan amarah yang masih membara. Anak-anak sudah tertidur di kamar atas setelah dibujuk lama, tapi tangis mereka masih bergema di kepala Yaya. Bobby masuk ke dapur tanpa suara, langkahnya pelan tapi berat. Matanya merah karena kurang tidur, dan amarah yang tak padam. Dia berdiri di ambang pintu, memandang punggung Yaya yang membelakanginya. Bisikan di kepalanya semakin kencang, seperti ribuan suara kecil yang berteriak serentak. Dia pengkhianat. Dia harus dihukum. Sekarang. Yaya mendengar langkah itu. Menoleh pelan. Matanya bengkak karena menangis. Bob, kita bicara baik-baik yuk. Aku gak tahan kalau kamu terus begini, katanya lembut. Suaranya bergetar. Dia mematikan keran, mengeringkan tangan dengan serbet. Kamu berubah banget. Dulu kamu gak pernah curiga sama aku. Apa yang salah? Cerita dong sama aku. Kita kan suami istri. Bobby mendekat satu langkah. Tangannya mengepal di sisi tubuh. Apa yang salah? Kamu yang salah. Ya, kamu yang bikin aku gini. Setiap hari bohong. Bilang ke pasar, bilang ke teman. Padahal ketemu pria itu. Mustaqim, kamu pikir aku gak tahu? Suaranya naik. Tapi kali ini lebih dalam. Seperti ada lapisan lain di baliknya. Yaya mundur hingga punggungnya menempel lemari dapur. Matanya penuh air mata lagi. Bobby, cukup. Aku sudah bilang berkali-kali. Mustaqim cuma teman lama. Dia nganterin aku pulang karena hujan. Gak ada apa-apa. Kamu percaya aku dong. 9 tahun kita bersama. Aku gak pernah selingkuh. Kamu yang mulai aneh sejak beberapa bulan lalu. Kamu pulang murung. Kamu marah tanpa sebab. Kamu tuduh aku macam-macam. Apa ada orang lain di hidupmu? Apa ada wanita lain yang bikin kamu gini? Kata-kata itu seperti pemicu akhir. Bisikan di kepala Bobby meledak menjadi jeritan. Dia menantangmu. Dia mengejekmu. Habisi dia. Habisi sekarang. Matanya kosong seketika. Pupilnya melebar
hingga hampir hitam pekat. Bobby meraih pisau dapur yang tergeletak di talenan pisau besar, berbilah tajam, yang baru dipakai memotong daging ayam tadi sore. Tangannya bergerak sendiri, seperti ada kekuatan lain yang mengendalikan. "Bob, apa yang kamu lakukan?" "Letakkan pisau itu!" jerit Yaya ketakutan. Suaranya pecah. Dia mundur lagi, tapi sudah tak ada tempat. "Bobby, bangun! Ini aku, Yaya, istri kamu." "Ibu anak-anak kamu. Kamu bukan istriku lagi. Kamu pengkhianat," gumam Bobby dengan suara yang bukan miliknya, lebih serak, lebih dingin. Dia maju cepat. Yaya mencoba menangkis dengan tangan, tapi terlambat. Dengan satu gerakan cepat dan brutal, pisau itu menyayat leher Yaya dari kiri ke kanan, dalam dan presisi. Darah langsung menyembur deras, memercik ke dinding putih dapur, ke lantai granit, ke baju Bobby. Yaya memegang lehernya. Mata terbelalak penuh kejutan dan rasa sakit yang tak terucapkan. Suara gargling basah keluar dari tenggorokannya saat dia berusaha bernapas, tapi darah sudah mengalir deras dari luka menganga itu. Tubuh Yaya ambruk pelan ke lantai, kakinya lemas. Tangannya masih mencoba menutup luka yang tak possibly bisa ditutup lagi. Matanya menatap Bobby, bukan dengan kebencian, tapi dengan kesedihan mendalam. "Bob, kenapa?" bisiknya lemah sebelum napas terakhirnya habis. Darah terus mengalir membentuk genangan merah pekat di sekitar kepalanya. Rambut hitamnya tercecer di dalamnya. Dari lantai atas, teriakan anak-anak terdengar nyaring. "Ibu Uu, Ayah." Rian dan Lila terbangun karena suara jeritan Yaya yang terakhir. Berlari ke tangga sambil menangis histeris. Tapi Bobby tidak mendengar. Dia berdiri diam di sana. Pisau masih digenggam erat. Darah menetes pelan dari ujung bilah ke lantai. Tik, tik, tik. Matanya kosong. Napasnya tersengal. Beberapa detik kemudian, kesadaran kembali seperti air dingin yang disiramkan. Bobby menatap tangannya, menatap pisau, menatap tubuh Yaya yang tak bernyawa lagi. Horor melanda seperti gelombang besar. "Ya, Yaya, apa yang aku lakukan?" jeritnya keras. Suaranya memecah keheningan malam. Pisau jatuh dari tangannya, berdebuk di lantai. Dia ambruk berlutut di genangan darah, mencoba memeluk tubuh Yaya yang sudah dingin. "Yaya, bangun!" Maaf, aku nggak sadar." Ada suara yang suruh aku. "Yaya." Anak-anak sudah di ambang pintu dapur, melihat semuanya. Rian menjerit, Ibu mati. Ayah bunuh ibu." Lila hanya menangis tak terkendali. Tubuh kecilnya gemetar. Tetangga sebelah mendengar jeritan dan tangis anak-anak, langsung menelepon polisi. Sirena terdengar tak lama kemudian. Polisi datang cepat, menerobos pintu depan yang tak terkunci. Mereka menemukan Bobby masih berlutut di samping tubuh Yaya. Tangannya penuh darah, wajahnya kosong. "Tuan, letakkan tangan di atas kepala." Teriak polisi senjata teracung. Bobby tidak melawan, hanya bergumam berulang-ulang. "Suara-suara, mereka suruh aku. Dia pengkhianat. Tapi aku nggak mau. Aku nggak mau." Di kantor polisi, saat interogasi awal, Bobby hanya duduk diam di ruang tahanan sementara. "Ada suara di kepalaku dari beberapa bulan lalu. Mereka bilang Yaya selingkuh. Mereka suruh aku hukum dia," katanya pelan pada penyidik. Penyidik saling pandang, mengira ini hanya alasan pembunuh sadis. Malam pertama di penjara, sementara sel kecil dengan dinding beton dingin dan lampu neon yang berkedip-kedip. Bobby duduk di dipan besi, kepala tertunduk. Bau darah Yaya masih tercium di hidungnya, meski dia sudah diganti baju tahanan. Tiba-tiba, suhu di sel turun drastis. Napasnya membentuk uap putih. Dia mendengar suara langkah basah di luar jeruji. Ples, 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 seperti kaki telanjang berjalan di air. Bobby menoleh. Di sudut sel yang gelap, di balik bayangan lampu yang tak sampai, Yaya berdiri diam. Lehernya menganga lebar. Daging dan urat terlihat jelas di bawah cahaya samar. Darah masih menetes pelan ke lantai. Tik, tik, tik.
Matanya putih pucat, menatap langsung ke Bobby tanpa kedip. "Bob, kenapa kamu lakukan ini padaku?" Bisik suara Yaya. Tapi bukan dari mulutnya suara itu datang, dari dalam kepala Bobby sendiri. Bobby menjerit, mundur, hingga punggungnya menempel dinding. "Yaya, maaf, aku nggak sadar." Dia merangkak ke jeruji, memanggil penjaga. Tapi saat lampu neon menyala terang, karena penjaga menyalakan saklar tambahan, penampakan itu menghilang seketika. Hanya genangan air kecil di sudut sel yang tak ada asalnya, menguap perlahan. Malam-malam berikutnya, sama. Setiap kali lampu redup, Yaya muncul lagi, kadang di depan dipan, kadang di balik jeruji, kadang mencerminkan di kaca kecil toilet sel. Lehernya selalu menganga, darah selalu menetes, dan suaranya selalu berbisik, "Kamu bunuh aku." Karena suara itu. Tapi suara itu dari mana, Bob? Kari tahu. Sebelum aku ambil kamu bersamaku. Bobby tak tidur lagi. Dia hanya duduk meringkuk di sudut, menutup telinga, tapi suara Yaya dan bisikan lama bercampur jadi satu. Di luar sel, penjaga mendengar gumamannya. "Ada yang rasuki aku, ada yang bunuh istriku lewat tanganku." Tapi tak ada yang percaya. Bagi dunia luar, Bobby hanyalah suami pembunuh. Tapi di dalam kegelapan sel, malam berdarah itu baru saja dimulai lagi, dan kali ini tak ada jalan keluar. Di apartemen kecilnya yang pengap, Isna duduk bersila di sofa usang sambil memeluk bantal. Televisi murah di depannya sedang menyiarkan berita malam. Layar menampilkan foto rumah mewah Bobby dan Yaya dengan garis polisi kuning melintang di depan pintu. Reporter wanita berbicara serius. Seorang ibu rumah tangga bernama Yaya ditemukan tewas di dapur rumahnya dengan luka sayatan di leher. Suaminya, Bobby, pengusaha properti terkenal, telah ditangkap di tempat kejadian. Polisi menduga ini pembunuhan dalam rumah tangga akibat pertengkaran hebat. Isna menatap layar tanpa berkedip. Bibirnya perlahan melengkung menjadi senyum puas yang tak bisa disembunyikan. Akhirnya, bisiknya pelan pada dirinya sendiri. "Akhirnya, kamu hilang dari hidupnya Yaya. Bobby akan kembali ke aku sekarang. Dia pasti butuh seseorang yang benar-benar mengerti dia." Dia mematikan televisi, berdiri, dan berjalan ke cermin kecil di dinding kamar. Di sana, dia memandang pantulannya sendiri, wajah cantik yang masih terawat. Meski mata bawahnya mulai menghitam karena kurang tidur. "Kamu menang, Isna." Ritual itu berhasil. Beberapa hari kemudian, Isna mulai bergerak. Dia menghubungi pengacara Bobby yang namanya tertera di berita. "Halo, Pak Hendra. Saya Isna, teman lama Bobby dari kuliah. Saya baru dengar berita itu. Saya sangat prihatin. Bolehkah saya bertemu Bobby? Saya ingin beri dukungan moral," katanya dengan suara manis yang pura-pura sedih. Pengacara setuju mengatur kunjungan. Di ruang kunjungan penjara yang dingin dan berbau desinfektan, Isna duduk di depan kaca pembatas, memegang gagang telepon. Bobby muncul dari pintu belakang. Baju tahanan oranye membuatnya terlihat lebih kurus dan pucat. Matanya cekung, rambut acak-acakan. "Isna?" tanyanya heran saat duduk. "Iya Bob, aku dengar dari berita. Aku nggak percaya. Kamu baik-baik saja." Isna berpura-pura mata berkaca-kaca. Bobby menggeleng pelan. "Nggak baik, Is. Aku nggak tahu apa yang terjadi malam itu. Ada suara di kepalaku. Suara yang bilang, Yaya selingkuh, yang suruh aku hukum dia. Aku nggak sadar, sampai pisau itu sudah di tanganku." Isna memasang wajah prihatin. "Bob, kamu pasti stres berat Yaya. Dia memang sering curiga sama orang lain kan? Mungkin dia yang memprovokasi. Kamu nggak salah sepenuhnya. Aku akan bantu cari pengacara terbaik. Aku akan datang sering, ya. Kamu nggak sendirian." Bobby menatapnya lama. "Makasih, Is. Kamu satu-satunya yang masih mau datang." "Tentu, Bob. Kita akan pernah dekat dulu. Aku nggak akan tinggalkan kamu," jawab Isna lembut. Tapi di dalam hati, dia tertawa. Rencananya berjalan mulus. Malam-malam berikutnya, namun, apartemen kecil Isna mulai terasa berbeda. Suhu ruangan sering turun tiba-tiba, meski AC mati. Lampu neon di kamar mandi
sering berkedip tanpa sebab. Suara air menetes dari keran yang sudah ditutup rapat. Tik, tik, tik. Isna mencoba mengabaikan. Tapi ketakutan mulai merayap. Suatu malam, saat Isna berdiri di depan cermin kamar mandi, menyisir rambut sebelum tidur. Cermin itu tiba-tiba retak sendiri. Retakan muncul dari tengah, menyebar seperti sarang laba-laba tanpa ada benturan. Isna tersentak mundur. "Apa-apaan ini?" katanya keras. Saat dia mendekat lagi untuk melihat lebih jelas, di balik bahunya di pantulan cermin muncul wajah Yaya, pucat, mata hitam pekat, penuh dendam, leher menganga, dengan daging robek dan darah kering menempel di baju. Yaya tidak bergerak, hanya menatap langsung ke mata Isna melalui cermin. Isna berteriak, berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Tapi saat dia melihat cermin lagi, Yaya masih ada di sana, kini lebih dekat. Seolah baru melangkah satu langkah. "Ini pasti imajinasi," kata Isna gemetar. Suaranya berusaha tegas. "Kamu sudah mati, Yaya. Kamu gak bisa ganggu aku." Dia memukul cermin keras hingga retakannya semakin lebar, lalu lari ke ruang tamu, menyalakan semua lampu. Tapi malam itu belum selesai. Saat Isna mencoba tidur di sofa karena takut masuk kamar, dia mendengar suara tangis anak-anak dari koridor luar apartemen. Tangis pelan, seperti Rian dan Lila yang dulu pernah dia lihat di foto keluarga Bobby. Ibu di mana?" Dingin. Suara kecil itu bergema di dinding koridor kosong. Isna bangun, membuka pintu apartemen sedikit. Koridor gelap, hanya lampu emergency merah yang berkedip. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat dia menutup pintu, suara tangis itu berpindah ke dalam apartemen tepat di belakang sofa tempat dia duduk. "Bu," luka di leher, sakit. Suara Lila seperti berbisik di telinganya. Isna menoleh cepat. Di sudut ruangan dekat lemari, ada bayangan kecil dua anak berdiri bergandengan. Wajah mereka pucat. Tapi saat Isna berkedip, bayangan itu lenyap, hanya genangan air kecil di lantai yang tak ada asalnya. Sementara itu, di penjara, Bobby semakin terganggu. Setiap malam, saat lampu sel dimatikan, mimpi yang sama datang. Dia melihat adegan malam berdarah itu lagi. Pisau di tangannya, darah Yaya menyembur. Tubuhnya ambruk. Tapi kini, ada tambahan Yaya berbalik sebelum mati, menunjuk ke arah bayangan di belakang Bobby. Di sana, Isna berdiri tersenyum licik. Tangannya memegang botol kecil berisi cairan hitam. "Dia yang suruh kamu, Bob. Dia yang masukkan suara itu ke kepalamu," bisik Yaya dalam mimpi. Darah mengalir dari mulutnya. Bobby terbangun berkeringat dingin setiap kali Isna. "Mustahil," gumamnya. Tapi keraguan mulai tumbuh. Saat kunjungan berikutnya, dia bertanya langsung, "Kamu pernah kasih aku minum apa-apa aneh bertahun-tahun lalu? Atau barang yang sering aku pegang?" Isna terkejut sesaat, tapi cepat tersenyum. "Apa maksudmu, Bob? Aku nggak pernah." "Kamu mimpi buruk ya? Tenang saja. Aku akan bantu bukti bahwa kamu terganggu jiwa." Bobby menatapnya lama. "Mungkin iya, mungkin aku salah." Jauh di rumah kerabat yang mengasuh Rian dan Lila, anak-anak itu mulai gelisah. Malam-malam mereka sering terbangun menangis. Bibinya bertanya, "Kenapa, Nak? Mimpi buruk?" Rian, yang lebih besar, menjawab gemetar, "Ibu datang malam-malam, Bi." Ibu berdiri di ujung tempat tidur. Lehernya ada luka besar. Darah menetes ke lantai. Ibu bilang, "Cari tahu siapa yang bikin ayah bunuh ibu. Bukan ayah salah sendiri." Lila menimpali sambil menangis. Ibu dingin, tangannya basah. Ibu peluk Lila, tapi Lila takut. Bibi mengira itu trauma biasa. Tapi saat dia memeriksa kamar anak-anak pagi harinya, dia menemukan jejak kaki basah di lantai kayu, jejak kecil, telapak kaki wanita dewasa yang mengarah dari jendela ke tempat tidur anak-anak, lalu menghilang di tengah ruangan. Bau amis darah segar samar-samar tercium meski tak ada noda. Isna mulai tak bisa tidur. Setiap malam, penampakan semakin nyata.
Cermin-cermin di apartemennya retak satu persatu. Suara tangis anak-anak kini disertai bisikan Yaya langsung di telinganya. Kamu yang rencanakan ini. Kamu yang undang aku ke dunia ini lagi. Aku gak akan pergi sendirian, Isna. Saat Isna menoleh ke kegelapan kamar, Yaya sering berdiri di sana, tubuhnya basah darah. Tangannya terulur, jari-jarinya bengkok seperti cakar. Dan setiap kali Isna menyalakan lampu, sosok itu lenyap, meninggalkan hanya genangan darah kecil yang menguap perlahan. Hantu itu telah bangkit sepenuhnya dan dendamnya belum selesai. Di ruang terapi penjara yang sempit, dindingnya abu-abu kusam, dengan satu jendela kecil berjeruji, Bobby duduk menghadap psikolog wanita parubaya bernama DR. Ratna, ruangan itu dingin. Bau sabun murah bercampur keringat. Bobby sudah beberapa kali sesi, tapi hari ini matanya lebih fokus. Meski masih cekung karena kurang tidur. Bobby, kita sudah bicara soal malam itu berkali-kali. Kamu bilang ada suara yang memerintahmu. Hari ini, coba kita gali lebih dalam. Apa yang kamu rasakan sebelum pisau itu di tanganmu? Tanya dia. Ratna tenang. Pena di tangannya siap mencatat. Bobby menunduk lama. Tangannya gemetar di atas meja. Dok, akhir-akhir ini mimpi saya sama terus. Bukan cuma malam pembunuhan. Lebih jauh ke belakang. Saya lihat Isna mantan saya. Dari kuliah kasih, saya minum sesuatu. Gelas wine di apartemennya. Bertahun-tahun lalu. Dia bilang, minum ini Bob, biar kamu rileks. Saya ingat rasanya aneh, agak pahit, tapi saya minum karena percaya dia teman baik waktu itu. DR. Ratna mengangguk pelan. Terus, apa yang terjadi di mimpi itu? Saya minum, lalu kepala saya pusing. Isna tersenyum aneh, bilang, sekarang kamu akan lihat kebenaran tentang Yaya. Dia nggak pantas buat kamu. Lalu ada bayangan hitam masuk ke tubuh saya, seperti asap dingin yang merayap ke otak. Sejak itu, suara-suara mulai muncul pelan-pelan. Awalnya cuma bisikan curiga, lama-lama jadi perintah keras. Saya nggak sadar waktu itu, Dok. Saya pikir cuma stres kerja biasa. DR, Ratna mencatat cepat. Jadi kamu yakin ini bukan halusinasi biasa? Kamu ingat ritual atau sesuatu yang berbau mistis? Bobby mengangkat kepala, matanya penuh ketakutan. Saya nggak yakin ritual, tapi mimpi itu terlalu jelas. Saya lihat Isna pegang botol kecil hitam, campur ke minuman saya. Dan di mimpi terbaru, Yaya muncul lagi, lehernya berdarah, tapi dia bilang, tanya Isna tentang dukun yang dia temui. Dia yang buat kamu begini. Saya takut, Dok. Kalau benar, berarti saya cuma korban juga. Tapi saya yang bunuh Yaya. Tangan saya. Sesi berakhir dengan Bobby menangis pelan. Der, Ratna berjanji akan laporkan ini ke penyidik untuk investigasi lebih lanjut. Sementara itu, di apartemen kecilnya, Isna sudah tak bisa tenang lagi. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat. Dia sering terbangun tengah malam karena suhu ruangan turun drastis, atau karena suara tangis anak-anak yang tak ada sumbernya. Akhirnya, dia memutuskan kembali ke desa terpencil itu, menemui dukun yang sama. Rumah bambu dukun itu masih sama, tapi kali ini angin malam lebih kencang. Pohon-pohon bergoyang seperti menari ganas. Dukun tua itu membuka pintu. Wajahnya langsung pucat saat melihat Isna. Kamu kembali? Aku sudah bilang, ilmu ini berbahaya kalau salah sasaran, kata dukun langsung. Suaranya gemetar. Isna masuk buru-buru, duduk di tikar. Mbok, arwah Yaya bangkit? Dia muncul di apartemen saya setiap malam. Cermin retak sendiri. Ada pantulannya di belakang saya. Lehernya menganga. Darah menetes. Suara anak-anak nangis di koridor. Saya nggak bisa tidur, Mbok. Tolong cabut ilmunya. Dukun menggeleng keras. Mata liar. Sudah terlambat, Nak. Arwahnya bangkit karena kematiannya penuh dendam. Dia mati dengan tuduhan selingkuh. Yang nggak benar itu bikin arwahnya kuat. Pelet yang aku kasih dulu sudah menyatu dengan jiwa suaminya. Tapi sekarang arwah Yaya balik menagih utang. Dia tahu kamu dalangnya. Tapi Mbok, janji efeknya cuma bikin Bobby benci Yaya dan kembali ke saya. Kenapa sekarang Yaya hantui saya? Jerit Isna. Suaranya pecah.
Karena kamu minta yang terlalu kuat. Kamu bilang, kalau perlu, biar dia habisi Yaya sendiri. Nah, sekarang akibatnya datang. Arwah korban ilmu hitam selalu balik ke pemesan. Aku nggak bisa cabut lagi. Lari sahkah kamu, atau minta maaf di kuburnya. Tapi aku ragu. Dia mau dengar Isna pulang dengan tubuh gemetar. Malam itu, hujan deras mengguyur kota. Saat dia masuk apartemen dan mengunci pintu, ketukan pelan terdengar dari luar. Tok, tok, tok. Ritmenya lambat, seperti orang yang sabar menunggu. "Siapa?" teriak Isna dari dalam. Suara bergetar, tidak ada jawaban. Ketukan berhenti. Isna mendekat ke lubang intip. Koridor kosong. Hanya lampu neon berkedip. Dia membuka pintu perlahan dengan rantai pengaman. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat pintu dibuka lebih lebar, angin dingin masuk deras, membawa bau amis darah segar yang menyengat, seperti dapur malam pembunuhan itu. Isna menutup pintu cepat. Tapi saat menoleh ke dalam, dia melihat jejak kaki basah di lantai keramik. Jejak telapak kaki wanita kecil, basah oleh air, bercampur darah merah tipis. Jejak itu mulai dari depan pintu, menuju koridor kecil, lalu langsung ke kamar tidur. Satu persatu, ples, ples, meski tak ada suara langkah nyata. "Isna, kamu yang merencanakan semuanya," bisik suara wanita di kepalanya. Dingin dan jelas, Isna berlari mengikuti jejak itu. Tangannya gemetar, memegang gagang pintu kamar. Saat dibuka, lampu kamar sudah menyala sendiri. Di depan cermin besar yang sudah retak parah, Yaya berdiri membelakangi Isna. Rambut panjang basah menempel di punggung, baju putih dulu, kini merah darah semua. Lehernya menganga lebar, tulang rawan dan urat terlihat jelas di bawah cahaya lampu. "Yaya," jerit Isna, mundur hingga menabrak dinding. Yaya berbalik pelan, wajahnya pucat mayat. Mata hitam, pekat, tanpa putihnya. Darah masih menetes dari luka leher tik-tik ke lantai. "Kamu yang suruh dukun itu. Kamu yang campur racun ke minuman Bobby bertahun-tahun lalu. Kamu yang buat dia curiga. Kamu yang buat dia angkat pisau itu ke leherku." Suara Yaya bukan dari mulut. Suara itu langsung bergema di dalam kepala Isna, membuat tulang tengkoraknya seperti bergetar. "Aku nggak bermaksud sampai mati. Aku cuma mau dia kembali ke aku," jerit Isna menangis. Tubuhnya ambruk ke lantai. "Kamu bilang ke dukun, kalau perlu, habisi dia. Aku dengar semuanya. Sekarang aku di sini untuk ambil apa yang kamu janjikan." Yaya melangkah mendekat. Jejak darah basah mengikuti setiap langkahnya. Tangan dinginnya terulur, jari-jarinya memanjang seperti cakar. Isna berteriak histeris, merangkak mundur. Maaf Yaya, aku salah. Tolong pergi." Tapi saat dia menyalakan lampu plafon lebih terang, Yaya lenyap seketika. Hanya bau darah yang semakin kuat. Dan cermin yang kini retak total, pecah berantakan ke lantai, tanpa ada yang menyentuh. Jauh di rumah kerabat, Rian dan Lila mulai sakit misterius. Demam tinggi mendadak. Tubuh mereka dingin seperti es, meski selimut tebal. Dokter rumah sakit bilang, ini trauma psikologis berat yang memicu gejala fisik. Anak-anak sering begini setelah kehilangan orang tua secara tragis. Tapi malam itu, saat bibi mereka menjaga di ruang rawat, Rian terbangun dari demamnya dan berbisik lemah. "Ibu datang lagi, Bi." Ibu bilang, "Kasih tahu ayah, dalangnya sudah hampir bayar semua." Tapi belum selesai, ibu pegang tangan Rian, dingin banget. Lehernya berdarah terus. Lila menggeliat di tempat tidur sebelah, mata setengah terbuka. Ibu peluk Lila, bilang, "Jangan takut, ibu akan lindungi kita dari wanita jahat itu." Bibi ketakutan, tapi tak berani cerita ke siapapun. Di penjara, Bobby mendengar kabar anak-anak sakit dari pengacara. Dia duduk di sel sendirian, menatap dinding. "Yaya, kamu lagi lindungi mereka ya? Aku tahu sekarang." Isna dalangnya. "Maaf, aku lambat sadar. Tolong, jangan balas dendam ke anak-anak kita." Di sudut sel yang gelap, Yaya muncul lagi sebentar. Wajahnya masih mengerikan, tapi matanya kini lebih sedih daripada marah. Darah menetes, tapi dia mengangguk pelan,
sebelum lenyap saat lampu menyala. Rahasia mulai terkuak sepenuhnya, tapi bayarannya belum lunas. Pagi yang cerah di kota, tapi hati Isna gelap, seperti malam tanpa bulan. Dia bergegas ke penjara dengan tas tangan mahal yang dia beli, khusus untuk kesan baik. Berpura-pura membawa bukti untuk membebaskan Bobby, sebuah map berisi dokumen palsu tentang kondisi mentalnya. Di mobil, dia berlatih senyum prihatin di kaca spion. Ini akhirnya, Bob, kamu akan bebas. Dan kita bisa mulai lagi. Gumamnya pada diri sendiri. Tapi sepanjang jalan, angin dingin seolah menyusup melalui celah jendela. Membawa bau amis darah yang samar, membuat bulu kuduknya merinding. Di ruang kunjungan penjara yang steril, dinding beton dingin, dan kursi besi keras, Isna duduk di depan kaca pembatas. Bobby muncul. Langkahnya pelan. Wajahnya semakin kurus dengan janggut tak terurus. Matanya penuh keraguan. Saat melihat Isna, "Is, kamu lagi? Ada apa sekarang?" Tanyanya lemah melalui telepon. Isna memasang wajah sedih. Mata berkaca-kaca palsu. "Bob, aku bawa bukti baru. Aku hubungi psikolog swasta. Dia bilang, kamu mungkin kena pengaruh obat atau apa gitu yang bikin halusinasi. Ini bisa jadi pembelaan di pengadilan. Aku akan bantu kamu, Bob. Aku nggak bisa lihat kamu menderita gini. Ingat dulu kita. Kamu bilang, aku satu-satunya yang ngerti kamu." Ya, dia nggak pernah paham betul kan? Bobby menatapnya lama. Tangannya mengepal gagang telepon. "Bukti. Kamu yakin, Is? Akhir-akhir ini mimpi saya aneh. Saya lihat kamu kasih saya minum sesuatu dulu, Bertan. Lalu, kamu campur apa di sana? Dan Yaya bilang dalam mimpi, kamu yang guna-guna saya." Isna tertawa kecil. Suaranya bergetar, tapi berusaha tenang. "Bob, itu pasti mimpi buruk karena stres. Aku guna-guna. Kamu gila ya? Aku cuma mau bantu. Lihat ini, dokumennya." Psikolog bilang, kamu paranoid karena tekanan kerja. Bukan karena Yaya selingkuh atau apa. Kamu gak ingat, Yaya yang sering keluar malam, bilang ke pasar, tapi pulang telat. Mungkin dia yang bohong duluan. Tapi saat Isna berbicara, wajahnya di mata Bobby seolah berubah sejenak, kulitnya memucat. Mata hitam pekat dan lehernya muncul luka menganga seperti Yaya malam itu. Darah samar menetes di kaca pembatas. Bobby mundur. Telepon jatuh dari tangannya. "Yaya, kamu bukan Isna," jeritnya. Penjaga langsung mendekat. Tapi visi itu lenyap secepat datang. Isna terkejut. "Bob, kamu kenapa?" "Aku Isna. Jangan gini dong." Bobby mengambil telepon lagi, napas tersengal. "Pergi, Is. Jangan datang lagi. Aku tahu sekarang, kamu bagian dari ini semua." Isna berdiri buru-buru, wajahnya pucat asli kali ini. "Bob, tunggu. Aku akan buktikan. Aku cinta kamu." Tapi Bobby sudah pergi, meninggalkan Isna sendirian. Dengan rasa takut yang mulai menggerogoti, klimaks tiba saat malam purnama. Bulan penuh menggantung di langit, seperti mata yang mengawasi. Isna sendirian di apartemen kecilnya. Pintu dikunci rapat, jendela ditutup tirai tebal. Dia duduk di sofa, memeluk lutut, mencoba minum teh panas untuk tenangkan diri. Ini pasti berlalu. Yaya sudah mati. Arwah nggak ada. Gumamnya berulang. Tapi tiba-tiba semua lampu padam seketika, bukan mati listrik biasa. Karena radio di dapur masih nyala pelan. Memutar lagu statis yang berubah jadi bisikan samar. Kegelapan menyelimuti ruangan. Hanya cahaya bulan samar menyusup melalui celah tirai. Isna meraba ponselnya untuk senter. Tapi tiba-tiba suhu ruangan turun drastis. Napasnya membentuk uap putih. Dia mendengar suara langkah basah dari kamar tidur Ples. Seperti kaki telanjang berjalan di genangan darah. "Siapa di sana?" jerit Isna. Berdiri gemetar. Langkah itu mendekat, dan di ambang pintu kamar, Yaya muncul nyata, bukan bayangan lagi. Tubuhnya dingin terlihat. Kulit pucat seperti mayat yang baru bangkit. Baju putih robek di leher, dengan luka menganga lebar. Daging dan urat terlihat jelas. Darah segar masih mengalir pelan. Rambut basah menempel di wajah. Mata hitam pekat menatap Isna dengan dendam.
tak berujung. Yaya melangkah maju. Setiap langkah meninggalkan jejak darah basah di lantai. Isna, akhirnya kita bertemu langsung, bisik Yaya. Suaranya seperti angin kubur yang bergema di seluruh ruangan. Tangan dinginnya terulur, mencengkeram leher Isna dengan kuat. Jari-jarinya seperti es yang membekukan kulit. Isna berjuang mencoba lepas. Tapi tenaga Yaya seperti tak terbatas. Yaya, lepas, kamu sudah mati. Ini mimpi, jeritnya. Suaranya tercekat. Bukan mimpi, Isna. Kamu yang guna-guna Bobby. Kamu yang rasuki tubuhnya saat itu. Kamu yang buat dia angkat pisau ke leherku. Aku lihat semuanya sekarang. Dari dunia lain. Kamu bayar dukun itu berapa? 100 juta, 200 untuk ramuan hitam yang kamu campur di makanannya bertahun-tahun. Pelan-pelan, biar dia paranoid. Biar dia curiga aku selingkuh. Kamu yang susupkan bisikan itu ke kepalanya. Dia pengkhianat. Hukum dia. Kamu yang buat tangannya bergerak malam itu. Isna terbatuk, wajahnya memerah karena dicekik. Iya aku akui. Aku bayar dukun untuk merasuki Bobby. Aku campur ramuan itu di kopi. Di makanan yang aku kirim ke kantornya dulu. Aku mau dia kembali ke aku. Kamu gak pantas sama dia. Kamu cuma wanita biasa. Aku yang dulu kekasihnya. Aku cinta Bobby lebih dari kamu. Lepas aku, Yaya. Maaf. Aku gak bermaksud sampai mati. Yaya tersenyum dingin. Cengkeramannya semakin kuat. Maaf, terlambat. Terlambat. Tapi aku bukan korban tak berdosa. Seperti yang kamu pikir. Twist ini yang kamu gak tahu. Aku tahu tentang kamu sejak lama. Bertan, lalu saat aku tahu kamu masih hubungi Bobby diam-diam, aku cemburu buta. Aku pernah coba bunuh kamu. Duluan aku masukkan racun ke minumanmu waktu pesta reuni itu, tapi gagal. Kamu gak minum. Aku simpan dendam itu dalam-dalam. Tapi sekarang, arwahku bebas. Aku gak cuma tuntut balas ke kamu, tapi juga ke Bobby yang lemah iman, yang gampang digoda ilmu hitammu. Isna mata melotot, napasnya semakin pendek. Kamu juga jahat. Kamu coba bunuh aku duluan. Kenapa aku yang salah semua? Karena kamu yang mulai lingkaran ini. Bobby lemah, tapi kamu yang racuni dia. Sekarang bayar semuanya. Yaya mendorong Isna ke lantai. Tangannya mencengkeram lebih dalam. Dalam kekacauan, Isna berjuang. Sia-sia kukunya menggaruk lengan Yaya yang dingin, seperti es. Tapi darah Yaya sendiri yang mengalir ke tangan Isna, membakar kulitnya seperti asam. Ruangan bergetar. Cermin retak dan pecah berantakan. Suara tangis Rian dan Lila bergema dari dinding seperti rekaman hantu. Isna terbatuk darah. Matanya membelalak sebelum napasnya berhenti selamanya. Lehernya memar hitam, seperti dicekik besi dingin. Di penjara, malam yang sama, Bobby duduk di selnya sendirian. Bulan purnama menyinari melalui jendela kecil berjeruji. Tiba-tiba visi muncul. Yaya berdiri di depannya, leher menganga. Tapi kali ini, dia berbicara langsung. Bob, Isna sudah bayar. Tapi kamu juga. Kamu lemah. Kamu biarkan dia racuni pikiranmu. Lihat. Ini lingkaran dendam kita tak berujung. Visi menunjukkan adegan lama. Yaya mencoba meracuni Isna balas dengan ilmu hitam. Bobby jadi korban. Bobby menherit, meraih tali spray, dan menggantung diri di jeruji jendela. Penjaga menemukannya. Pagi harinya sudah dingin. Anak-anak mereka, Rian dan Lila, selamat diasuh kerabat. Tapi setiap malam, mereka dihantui mimpi. Ayah dan ibu saling bunuh dalam lingkaran dendam tak berujung. Di mimpi itu, Yaya dan Bobby muncul bergantian, wajah pucat, leher berdarah, tangan terulur dingin. Jangan seperti kami, bisik mereka. Anak-anak terbangun menangis. Tapi tak ada yang percaya. Lingkaran itu terus berputar. Hantu keluarga yang tak pernah istirahat.